Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rani Arsan. Saya angkatan ketiga Prodi Netizen Poltekkes Kemenkes Semarang, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya dengan desain penelitian randomized trial control dengan metode consort. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai. Baik, untuk jurnal yang akan saya review, itu judulnya adalah Effect of Daily Almond Consumption for 6 Months on Cognitive Measure in Healthy Middle Age to Older Adults, a Randomized Control Trial. Tentang jurnal yang saya ambil untuk direview, artikel yang diambil itu berasal dari jurnal Nutritional Neuroscience pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2021. Lalu untuk pengecekan dengan Simago membuktikan bahwa artikel dari jurnal telah memenuhi syarat high impact dan juga jurnal yaitu kuartil 2. Topik dan abstrak untuk poin nomor 1A, pada judul penelitian telah menyebutkan sebagai penelitian randomized control trial, yaitu dengan judul Effect of Daily Almond Consumption for 6 Months on Cognitive Measure in Healthy Middle Age to Older Adult, a Randomized Control Trial. Poin 1B, pada abstrak itu telah menuliskan ringkasan dari penelitian yang dilakukan secara terstruktur, yaitu latar belakangnya, metode, desain penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulannya, serta kata kunci dari penelitian tersebut. Introduction, Background, and Objective. Poin 2A, latar belakang masalah sudah dijelaskan secara ilmiah dan rasional, namun tidak dituliskan sumber pustaka dan referensi penulisannya. Poin 2B yaitu peneliti sudah menuliskan tujuan penelitian dalam paragraf ketiga pada bab pendahuluan, meliputi tujuan utama dan juga tujuan sekundernya, di mana tujuan utamanya yaitu untuk menguji efek intervensi almond selama 6 bulan pada kognisi pada orang dewasa parubaya hingga lebih tua yang tidak menderita demensia. Lalu untuk hipotesisnya dituliskan pada paragraf ketiga bab pendahuluan, yaitu peneliti berhipotesis bahwa subjek yang menerima almond, maksud saya, akan memiliki peningkatan kognitif yang lebih besar, skor lebih tinggi di setiap tes dan jumlah tes yang lebih tinggi daripada subjek yang menerima campuran makanan ringan, makronutrien, dan kalori yang cocok tanpa almond, di mana kelompok ini yaitu kelompok kontrol. Lalu lanjutannya dari tujuan, yaitu tujuan sekundernya adalah untuk mengetahui pengaruh asupan almond pada antioksidan serum, sitokin antiinflamasi, dan lipid. Hipotesis dituliskan pada paragraf ketiga bab pendahuluan, yaitu peneliti berhipotesis bahwa setelah 6 bulan tindakan ini akan menguntungkan pada subjek yang menerima almond dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu method trial design. Poin ketiga A yaitu desain penelitian disebutkan secara jelas. Dalam bab 2,2 metode desain eksperimental yang dijelaskan bahwa peneliti melakukan uji single blind control randomized trial yang menguji efek suplementasi dengan 1,5 atau 3 oz atau 42 atau 84 gram masing-masing, dan masing-masing almond atau 3,5 oz atau 100 gram campuran makanan ringan yang berisi campuran pasta sereal, kelapa, dendeng, dan mentega per hari pada fungsi kognitif dalam parubaya hingga dewasa yang lebih tua selama 6 bulan. Lalu pada poin ketiga B itu tidak dijelaskan apakah terdapat perubahan penting pada metode setelah dimulainya uji coba. Hanya saja telah dijelaskan pada bab metode 2,1 bahwa subjek yang tidak memenuhi syarat tidak dapat berpartisipasi seperti kriteria kelayakan, yaitu meliputi indeks massa tubuh atau BMI-nya itu harus 25-35 kilo, dan mini skor pemeriksaan mental stage-nya itu lebih besar dari 24, dan back desperation inventory itu kurang dari 20. Selanjutnya yaitu partisipannya. Poin 4A, partisipan disebutkan dalam bab metode subjek yaitu 423 pria sehat yang non-perokok dan wanita pasca menopause usia 50 sampai 75 tahun.
direkrut dan disaring di Human Nutritional Research Center of Aging di Tufts University dari Maret 2016 hingga Januari 2018, dan 68 subjek yang memenuhi kriteria kelayakan terdaftar, dan 60 subjek menyelesaikan studi pada September 2018, dan semua subjek menjalani screening yang mencakup riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan profil kimia klinis darah rutin. Sedangkan untuk individu yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi jika ada riwayat gangguan neurologis yang signifikan, penyakit reumatologis atau yang tidak diobati, hipertensi, kanker aktif, gangguan endokrin, penyakit pankreas, penyakit saluran cerna yang mengganggu dengan penyerapan lemak, penyakit usus yang aktif atau reseksi, lalu kondisi defisiensi imun, anemia, hematologi lainnya, dan penyakit kronis besar lainnya yang mungkin mengganggu hasil penelitian tersebut. Lalu untuk poin ke-4B itu tidak disebutkan secara rinci lokasi penelitiannya. Namun hanya disebutkan bahwa para sampel direkrut dan disaring di Human Nutritional Research Center on Aging di Universitas Tufts di Boston. Lalu untuk poin kelima yaitu intervensi. Intervensi yang diberikan pada subjek penelitian sudah dijelaskan secara urut dan juga rinci, serta bagaimana dan kapan pengambilan datanya dijelaskan pada metode protokol penelitian, di mana intervensinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu subjek mengunjungi HNRCA sebanyak 11 kali, satu kunjungan screening, 4 kunjungan untuk pengambilan persediaan bulanan makanan, 3 kunjungan untuk mengambil makanan sebelum studi, dan 3 kunjungan untuk mengukur hasilnya. Lalu kedua itu makanan hari pra-studi terdiri dari sarapan, makan siang, makan malam, dan makanan ringan, dan dianggap sebagai menu rendah polifenol, mufa, dan vitamin E. Ketiga, pada awal dan studi bulan ketiga dan 6, subjek mengunjungi HNRCA dan memberikan sampel darah puasa rutin. Sampel darah puasa diproses dalam 1 jam, dan sampel plasma atau serum disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius sampai dianalisis. Dan selama kunjungan tersebut dilakukan pengukuran fungsi kognitif dan wawancara diet. Kuesioner riwayat diet 2 berbasis swab yang dikembangkan oleh cabang metode dan pemantauan faktor risiko dari Institut Kanker Nasional dikelola oleh ahli diet tersebut. Lalu untuk poin keempat yaitu seorang ahli diet study atau HR menilai kepatuhan dengan program studi. Kepatuhan bulanan dipantau dengan menggunakan kalender yang diberikan pada setiap kunjungan studi, dan panggilan telepon bulanan dilakukan untuk penilaian kepatuhan dan kebugaran. Selanjutnya itu outcome. Pada poin 6A sudah dijelaskan secara spesifik mengenai sumber data dan cara pengambilan datanya. Yang pertama itu pengukuran fungsi kognitif dan wawancara diet. Pengukuran untuk mengumpulkan data dan mengukur hasil intervensi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner riwayat diet 2. Lalu untuk pengukuran analisis statistiknya, untuk mendapatkan data kuantitatif studi, semua uji statistik dilakukan dalam R versi 3,5,1 dan signifikan statistiknya ditetapkan pada alpha sama dengan 0,05. Dan untuk poin ke 6B itu tidak menyebutkan adanya perubahan protokol penelitian selama penelitian berjalan. Lalu untuk sampel size, poin 7A itu penentuan besar sampel tidak disebutkan secara jelas. Dalam map metode hanya disebutkan sampel sebanyak 68 yang terdaftar. Lalu untuk poin 7B, dalam artikel penelitian bab metode dan juga pada bab pendahuluan sudah dijelaskan tentang pedoman perhentian sampel atau dikeluarkannya sampel sebagai subjek penelitian, yaitu jika sampel individu merokok atau menggunakan koyo atau permen karet, nikotin dan juga alkohol dalam 6 bulan terakhir. Sampel akan dikeluarkan apabila tidak memenuhi dan juga patuh pada proses penelitian tersebut. Yang berikutnya yaitu randomization sequence generation. Untuk poin 8A itu metode random yang menentukan alokasi sudah dijelaskan pada bab metode, yaitu peneliti menggunakan randomized plan generator, dan tipe randomisasi tidak dijelaskan secara rinci.
Lalu untuk poin ke-8b, tipe randomisasi tidak dijelaskan secara rinci dalam bab metode, hanya menyebutkan bahwa random dilakukan dengan penomoran dan amplop. Lalu untuk poin ke-9 yaitu allocation concealment mechanism. Mekanisme yang digunakan untuk implementasi random tidak dijelaskan, hanya saja dijelaskan pada metode bahwa menggunakan randomization plan generator. Lalu untuk poin 10 yaitu implementation. Dalam bab metode dijelaskan yang menggunakan random untuk menentukan alokasi adalah peneliti sendiri. Yang selanjutnya yaitu poin blending, nomor 11A. Dalam bab metode tidak disebutkan bahwa setelah intervensi diet apa yang diberikan kepada para sampel yang berpartisipasi pada 3 kelompok tersebut. Lalu untuk nomor 11B, pemberian intervensi pada masing-masing kelompok sudah disebutkan secara rinci dan mendeskripsikan kesamaan atau kemiripan dari intervensi, yaitu pemberian suplementasi almuan masing-masing 1,5 oz, 3 oz, dan 3,5 oz untuk kelompok kontrol yang diperkaya dengan campuran makanan ringan. Yang berikutnya itu metode statistik, nomor 12A sudah menyebutkan metode statistik yang digunakan untuk analisis data berdasarkan data-data yang ada. Lalu nomor 12B, dalam bab metode paragraf akhir disebutkan dilakukan analisis untuk data, diekspresikan sebagai rata-rata kurang lebih SD. Uji T-Student berpasangan dilakukan untuk bandingkan semua ukuran kognitif dan serum antara minggu ketiga M3 dan M0 dan antara M6 dan M0 untuk menentukan pengaruh kelompok, waktu, dan interaksi kelompok X pada waktu pengukuran kognitif dan serum. Lalu pengukuran berulang ANOVA dilakukan. Transformasi log dulu diterapkan pada tocopherol serum, L6, CPR, dan ICAM1 untuk menormalkan data dan memenuhi asumsi distribusi normal untuk uji statistik. ANOVA satu arah dan Fisher Exit Test dilakukan untuk mendeteksi perbedaan apapun pada awal di antara ketiga diet tersebut, kelompok tersebut, dan untuk menilai efektivitas pengacakannya. Ya. Lalu yang berikutnya itu result partisipan. Nomor ke-13A, dalam artikel ini mencantumkan tabel untuk subjek karakteristik penelitiannya. Dalam bab hasil disebutkan total subjek penelitian adalah 60 pasien yang dibagi menjadi 3 kelompok. Dan untuk nomor ke-13B itu pada hasil paragraf pertama, peneliti menyebutkan partisipan yang awalnya berjumlah 68, namun 8 tidak menyelesaikan penelitian dikarenakan oleh alasan drop out sebanyak 4 orang, dan ketidakpatuhan terhadap protokol penelitian sebanyak 3 orang, dan situasi pengecualian sebanyak 1 orang. Berikutnya itu rekrutmen. Pada nomor 14A tidak disebutkan secara jelas tanggal dan waktu penelitiannya, hanya menjelaskan tentang periode pengambilan data penelitiannya, yaitu selama 6 bulan dengan 11 kali kunjungan. Lalu untuk 14B tidak disebutkan alasan penelitian dihasilkan, karena penelitian diakhiri setelah semua proses intervensi dan pengambilan datanya selesai. Lalu untuk poin ke-15 yaitu baseline data. Yaitu sudah menampilkan tabel tentang karakteristik demokratis dan klinis data serta hasil penelitian pada tiap kelompok seperti karakteristik umur, jenis kelamin, berat badan, BMI, ras, dan tingkat pendidikan pada bab hasil. Lalu untuk poin ke-16 yaitu number analysis. Pada bab hasil sudah disebutkan jumlah data yang dianalisis, yaitu 60 sampel dengan pembagian 3 kelompok. Dan ada 8 data yang hilang dikarenakan tidak dapat melanjutkan penelitian tersebut. Dan pada pelaksanaan penelitian, sampel yang tersisa masih dapat tertangani sesuai dengan protokol penelitian yang sudah dijelaskan di bab metode, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis. Berikutnya itu outcome dan estimation. Pada poin ke-17A sudah menjelaskan presisi untuk tiap data penelitian bahwa semua uji statistik dilakukan dalam R versi 351 dan signifikan statistiknya itu seperti yang tertera. Lalu 17B itu pada penelitian tidak
mempresentasikan besaran efek absolut dan efek relatifnya. Berikutnya yaitu ancillary analysis. Analisis data baik untuk data kualitatif maupun data kuantitatif sudah dilakukan, ditampilkan pada tabel 3 dan juga 4. Selain itu juga dilakukan analisis serum dan tocopherol, status oksidatif dan inflamasi, dan kognisi dinilai pada awal bulan, pada bulan ketiga dan juga ke-6, yang dijelaskan peneliti dalam bentuk paragraf. Lalu poin ke-19 yaitu harms. Tidak disebutkan antisipasi resiko negatif yang mungkin muncul akibat dari treatment yang diberikan. Berikutnya yaitu discussion limitation. Pada bab pembahasan, peneliti tidak menyebutkan secara jelas keterbatasan penelitian tersebut. Hanya pada hasil yang didapatkan bahwa almond tidak signifikan meningkatkan fungsi kognitif pada orang dewasa parubaya atau orang tua yang utuh secara kognitif selama 6 bulan penelitian intervensi tersebut. Lalu untuk generalisability, penelitian ini menyebutkan generalisasi dari hasil penelitiannya bahwa temuan dari studi ini berdampak besar, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kognisi di antara 3 kelompok di bulan ke-6. Hanya kelompok almond 3-os yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ukuran fungsi eksekutif, memori visual, dan kemampuan belajar di bulan ke-6 dibandingkan dengan bulan pertama. Randomized control trial dengan durasi yang lebih lama dan ukuran sampel yang lebih besar dijamin untuk memberikan bukti tambahan dan tentang efek menguntungkan dari konsumsi almond pada fungsi kognitif di usia parubaya hingga orang dewasa yang lebih tua. Lalu untuk interpretation nomor 22, pada bab pembahasan sudah menampilkan interpretasi hasil penelitian dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan bukti yang relevan berupa hasil analisa statistik. Selain itu sudah mengkaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Poin selanjutnya itu author information registration, itu tidak mencantumkan nomor dan nama registrasi. Untuk protokol nomor ke-24 juga tidak menyebutkan alamat di mana dapat memperoleh protokol penelitian secara penuh. Dan untuk funding, poin ke-25, penelitian ini didukung oleh Agricultural Research Service. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.